Jadi semua sifat 20 dalilnya Quran hadis. Dan kalau Bapak perhatikan dari 99 sifat Allah itu dikembalikan ke sifat 20 semuanya masuk. Nah ini hanya metode yang disepakati oleh para ulama. Kalau tidak, maka nanti akan membuat metode baru. Nah, di antaranya Ibnu Taimiyah punya metode bahwa pembahagian sifat jadi 3. Jadi ada uluhiyah, ada rububiyah, ada asma wa sifat. Lah tadi kalau 20 dikatakan tidak ada dalil angka, yang 3 pembahagian Ibnu Taimiyah juga tak dijumpai angka itu dalam Quran ataupun hadis. Sebelum ditutup, ada pertanyaan, diskusi, tanya jawab. Kalau ada dipersilahkan. Ada Pak? Oh, ya, silakan Pak. Siapa dulu? Silakan Pak. Sifat 20. Apakah dari ulama atau dari mana? Sifat 20 semua dari Quran dan hadis. Kalau Bapak bisa hafal, maka tak ada dari sifat 20 itu yang keluar dari Quran ataupun hadis. Jadi sifat 20, wujud, hidam, bako, itu semua dari Quran hadis. Jadi kalau memang misal ada meluangkan waktu dan duduk dalam kajian kitab-kitab tauhid para ulama, itu semua sifat 20 itu Quran hadis semua. As-Sami', Al-Basir. Ya kalau tidak Quran hadis terus dari mana? Jadi semua sifat 20 dalilnya Quran hadis. Dan kalau Bapak perhatikan dari 99 sifat Allah itu dikembalikan ke sifat 20 semuanya masuk. Nah ini hanya metode yang disepakati oleh para ulama. Kalau tidak, maka nanti akan membuat metode baru. Nah, di antaranya Ibnu Taimiyah punya metode bahwa pembahagian sifat jadi 3. Jadi ada uluhiyah, ada rububiyah, ada asma wa sifat. Lah tadi kalau 20 dikatakan tidak ada dalil angka, yang 3 pembahagian Ibnu Taimiyah juga tak dijumpai angka itu dalam Quran ataupun hadis. Jadi sama tadi kalau misalkan bermazhablah, mazhab Syafi'i kan tidak ada dalam Quran dalam hadis. Ya kalau tak bermazhab, buat mazhab baru. Itu kurang lebih maknanya sama. Sifat 20 metode yang memang menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kapan metode sifat 20 ini muncul? Atau Asy'ari, mazhab yang dibuat, dikokohkan dalam akidah Ahlus Sunnah oleh Al-Imam Al-Asy'ari ketika Islam itu sudah diobok-obok, dirusak oleh orang-orang. Maka perlu metode, perlu satu rumus. Zaman Nabi nggak ada, zaman Nabi Islam nggak dirusak. Nah ketika itulah para ulama membuat metodenya. Nah ketika orang misalkan tak sesuai dengan sifat 20, selagi tak mengingkari, tak ada masalah sebenarnya. Nah cuma tadi kalau dia tak memakai kaidah sifat 20, dia buat sifat baru, tigo jadinya. Kan sama aja kan. Itu ada dalil Quran hadis, ya sama, itu bukan dalil, itu ijtihad. Karena sedikit pun tak akan kita jumpai Nabi mengatakan kepada sahabat, tak ada satu dalil pun. Ingat-ingat ya, tauhid bagi 3 kata Nabi. 1 namanya uluhiyah, 2 rububiyah, 3 asma wa sifat. Nggak jumpa. Nah ini namanya ijtihad. Jadi sifat 20 semua dalilnya Quran hadis. Kalau nggak percaya tengoklah satu-satu. Itu jumpa dengan Asmaul Husna. Paling tidak tadi mengumpulkan muaranya itu nanti akan kembali penjabarannya semua kepada sifat 99. Tadi kan kita sampaikan Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, 3 itu namanya, tapi maknanya sebagian ulama katakan 1. Tadi kan sudah kita sampaikan Al-Khaliq menciptakan, Al-Bari itu juga menciptakan. Musawwir membentuk dari yang tidak ada, menciptakan juga kan. Jadi Asmaul Husna yang 99 yang tadi kita sudah bahas ini bukan pembatasan, itu pun ternyata saking lemahnya kita, saking
bahasa kita tuh kurang, susah menerjemahnya. Bahasa kita kurang. Jadi kadang tadi Al-Qadir wal Muqtadir. Apa beda Qadir dengan Muqtadir? Zat yang berkuasa, Al-Muqtadir yang maha kuasa. Nah, ajarkan ke orang awam bingung sendiri dia. Kok kayak sama? Beda Ustaz, beda. Tapi kok miripnya terjemah? Nah, itulah kurang bahasa, Pak. Jadi 99 itu pun hampir maknanya itu kurang lebih sama. Nah, ketika hampir kurang lebih sama, ada yang sama-sama yang mirip-mirip, ya diringkas untuk memudahkan kita. Itu hanya untuk memudahkan. Jadi sifat 20 itu metode yang memang mau tak mau mesti ada. Karena kita memang zamannya sudah terus berlanjut, ada perusak-perusak di dalam agama, terutama waktu di zaman Al-Imam Al-Asy'ari ada satu aliran namanya Mu'tazilah, yang mana sudah mulai mengotak-ngatik Al-Quran, memahami Al-Quran dengan cara yang salah, hadis juga dipahami dengan cara salah, perlu rumus. Maka nanti keluar sifat 20. Tak pakai 20, ya pakai sifat 3. Pembagian tauhid 3. Itu metode. Nah, cuman nanti jadi pembeda. Sifat 20 akidah mayoritas yang dipelajari umat Islam seluruh dunia. Kemanapun Bapak Ibu pergi, sifat 20. Atau nanti kurang lebih adik kakak mazhab yang agak sedikit ikhtilaf, tapi satu sama lain ini tak pernah menyalahkan. Maturidi. Ini mazhab dalam tauhid. Nah, kemudian yang sebaliknya nanti, atau dalam pemahaman sekarang, mempelajari tauhid 3, itu dipelopori oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bukan salaf. Ujung-ujung akhir juga hidupnya. Nah, dari tidak dijumpai sebelum Ibnu Taimiyah yang membagi tauhid menjadi 3. Nggak ada. Yang pertama kali membuat Ibnu Taimiyah. Lah, jadi Imam Asy'ari jauh lebih awal dari Ibnu Taimiyah. Nah, jadi Ibnu Taimiyah mengatakan pembagian tauhid 3 itu haknya beliau. Nah, cuma misalkan kalau dikatakan jumpa enggak dalam hadis Quran, enggak jumpa. Oh, itu ada dalilnya begini-begini. Kalau diterangkan ya bisa lah. Sama dengan sifat 20. Kalau diminta dalil angka 20-nya, tak jumpa. Tapi satu persatu, kalau diingkari kafir. Ya gimana enggak Bapak Ibu? Allah wujud. Kalau ada orang mengatakan Allah enggak wujud, apa enggak kafir? Allah kidam, terdahulu, tanpa awal mula. Diingkari ini, kafir enggak? Kafir lah. Masa Tuhan enggak terdahulu? Bako, kekal selama-lamanya. Enggak ada ujungnya, enggak ada akhirnya. Ini perlu dicari dalil nih. Dalam Quran ada, tapi betul apa enggak? Kalau ada orang mengatakan enggak betul, kafir. Mukhalafatuhu lil hawadith, enggak ada bahasa ini dalam hadis. Padahal artinya Allah berbeda dengan makhluk. Betul enggak? Ya betul lah. Kalau enggak percaya, kafir ini. Allah tuh sama dengan ya kafir. Allah tuh pasti definisi Tuhan, apalagi Tuhannya itu memang Tuhan yang betul. Allah berbeda dengan makhluk. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, tidak berhajat pada siapapun, semua berhajat pada Allah. Qiyamuhu binafsihi itu dari Al-Qayyum. Kalau tahu bahasa Arab. Nah, jadi dalilnya Quran, hadis. 20 sifat itu memudahkan. Oh, tambah susah nampaknya Ustaz. 99 lah pakai. Biasanya orang angka kecil lebih mudah. Jadi itu hanya metode. Jadi paling tidak kita menggunakan apa-apa yang sudah dipakai oleh ulama-ulama yang dari generasi ke generasi itu sudah dipelajari. Jadi tauhid mau tak mau memang itu yang ada. Dan di Indonesia turun-temurun memang akidahnya sifat 20. Nggak NU, nggak Muhammadiyah, Bapak Ibu. Jadi ya seperti itu. Lah, tauhid kita tauhidnya Nabi. Lah, itu lain lagi. Ini kadang pembahasan mengeluarkan orang lain dari Islam namanya kita. Kalau tauhidnya tauhid Nabi, berarti yang selain kita nggak mengikuti tauhid Nabi. Ini namanya imam yang memang dalam tauhid itu ada imamnya, Asy'ari dan Maturidi.